Kita berdoa dulu sebelum kita memulai firman. Bapa, kami serahkan semua apa yang akan hamba-Mu sampaikan ini di dalam pengurapan-Mu. Apa yang Kau ingin sampaikan, urapi bibir lidah hamba-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan, Engkau yang berbicara, Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kita percaya ya, hari-hari ini saya tadi pagi dengar dari anak saya ya, kita semua lagi bingung. Katanya virus corona itu sekarang bukan hanya gejalanya flu, tapi katanya diare, batuk-batuk ya. Mungkin hari ini yang kepalanya pusing, dan dia mendengar bahwa ada anak yang umur 18 tahun di Amerika juga meninggal. Jadi bukan hanya untuk orang tua. Semakin kita mendengarkan, kita semakin dibuat takut. Tapi kita percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita pasti dijagai, dilindungi ya. Tuhan kasih saya beberapa hari kemarin itu, saya tanya Tuhan, untuk next ini Tuhan mau sampaikan apa? Dan ketika saya merenung, Tuhan itu berbicara untuk saya menyampaikan satu tema tentang penampian. Dan ketika penampian itu, Tuhan itu ingatkan saya bahwa hari-hari ini buat setiap saudara dan saya ya, ketika hari ini ngalami proses yang begitu rasanya berat ya, saudara tidak usah takut, tidak usah bersedih hati, karena penampian ini sedang jalan, dimana kita sebagai anak Tuhan, kita tahu Tuhan itu ingatkan buat saya, dimana banyak anak Tuhan yang hari-hari ini, mungkin kita merasa jadi orang Kristen yang sudah bertahun-tahun jadi anak Tuhan, ya, sudah bertahun-tahun sudah melayani, tapi di mata Tuhan ada dua golongan, yang satu domba yang sejati, yang satu adalah serigala berbulu domba, ya. Banyak orang yang tidak menyadari walaupun sebagai orang Kristen bertahun-tahun, hidupnya hanya sebagai serigala berbulu domba. Dan Tuhan itu sebagai gembala yang baik buat domba-domba. Dia tidak pernah melihat bagaimana serigala berbulu domba itu perlu dipilah, perlu dipisahkan. Banyak orang Kristen yang kedua adalah orang Kristen dalam kategori yang bijaksana, yang satu orang Kristen dalam kategori golongan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengerti firman, orang yang fasih akan firman, tapi hidupnya tidak pernah jadi pelaku firman. Sehingga di mata Tuhan, seolah-olah mereka hidup saudara dan saya yang jadi orang fasik adalah orang yang munafik. Ini yang sedang Tuhan tampi hari-hari ini. Tuhan nggak mau buat hidup saudara dan saya. Ketika dia mengenal domba, buat hidup saudara dan saya, kalau serigala berbulu domba, Tuhan tidak akan mengenal. Tuhan tetap melihat bagaimana yang dikenal itu adalah domba-domba yang sejati. Dan firman hari ini kita akan berbicara bagaimana saudara dan saya hari ini mengalami proses. Jangan berpikir negatif tentang Tuhan. Saudara bersyukur, karena sebelum segala sesuatu terlambat, Tuhan sedang menampi. Tuhan sedang memilih di mana ini yang perlu diproses, perlu dimurnikan lagi, yang mana. Yuk kita buka. Ya, kita lihat yang sudah join udah banyak. Lumayan, sudah 68 orang ya. Kita buka dulu satu firman Tuhan di Daniel 12 ayat 3, 1 sampai 3 ya. Ini ayat tentang akhir zaman. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan besar seperti yang belum pernah terjadi. Ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Firman Tuhan berkata ada satu kesesakan yang besar, tapi nggak perlu takut, karena ketika nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan Tuhan, kita semua pasti selamat. Artinya hari ini saudara tidak perlu takut. Ada banyak orang yang takut meninggal karena corona ya. Kita percaya bahwa kehidupan ini Tuhan tidak pernah lihat bagaimana cara saudara meninggal. Mau
mau kena virus corona, mau kena virus penyakit kanker, mau kena musibah dan sebagainya, sepanjang nama saudara ada di dalam kitab kehidupannya Kristus, kita tetap selamat saudara. Tapi kita hari ini yang perlu fokus, nggak usah fokus dengan apa kejadian hidup, apa yang terjadi dengan perkara-perkara di dunia, itu semua bisa terjadi. Tapi bagaimana kita fokus dengan perkara yang di atas supaya Tuhan melayakkan saudara dan saya hari-hari ini. Ayat berikutnya. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian mengalami kengerian kekal. Jangan sampai kalau segala sesuatunya terlambat, kita ini sebagian yang sudah lulus akan dibangunkan dalam kehidupan kekal, sebagian ada dalam kengerian kekal. Makanya sebelum kita berakhir di dunia ini, Tuhan mau mempersiapkan saudara dan saya melalui proses masalah, melalui segala hal yang terjadi, itu kita semua hari ini sedang dimurnikan. Kita semua sedang mengalami masa penampian. Ayat ketiga, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Ketika saya baca firman ini, saya percaya bahwa saudara dan saya hari ini dibedakan mana orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana hari ini hidupnya sadar. Di dunia ini bukan tempat kita hidup selamanya. Kita bukan hanya mikirin keuangan, mikirin harga diri kita, mikirin toko, mikirin kerugian, mikirin penyakit dan sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan ada hal yang jauh lebih penting, bahwa hidupmu di dunia itu sebagai cahaya cakrawala. Artinya kita semua sadar siapa kita di dunia, sebagai terang dan garam dunia, dan jadi saksiku yang akan membawa banyak orang datang kepada kebenaran, akan membawa banyak orang datang kepada Kristus lewat kehidupan saudara dan saya. Itu tujuan Tuhan hari ini. Kita semua mengalami proses saudara, supaya kita semua hari ini dikuatkan sebagai anak Tuhan. Kita sedang dibangun fondasi kuat. Bagaimana saudara bisa menguatkan orang-orang yang ada di sekitar saudara kalau saudara sendiri hari ini lemah? Saya hari ini jujur 10 tahun proses di awal saya, dulu di awal proses ketika Tuhan proses saya banyak ngiri. Saya banyak bilang, Tuhan kenapa orang sekitar saya semua nyaman. Sementara saya sendiri, Tuhan sepertinya bawa saya masuk dalam proses dapur api yang begitu panas. Ternyata hari ini saya mengerti. Bahkan ketika saya ada di tempat ini, banyak orang hari-hari ini konseling sama saya. Mereka rata-rata bilang apa? Saya tidak kuat Bu Eli. Saya sudah mengalami keadaan yang tidak kuat. Bantu saya, topang saya. Setiap kali ada orang yang minta saya untuk konseling, saya selalu tanggap. Kenapa? Karena saya pernah mengalami di posisi itu. Tidak enak saudara. Ketika kita butuh pertolongan, saya tahu harus cepat ditolong. Supaya ketika mereka dapat firman, itu hidup mereka lega dan mereka bisa tidur. Saya pernah mengalami di mana titik, di mana ketika hidup mulai mengalami proses yang begitu sulit, dan itu membuat saya butuh kekuatan. Dan hanya firman Tuhan yang bisa memberikan saudara dan saya hari ini kekuatan. Makanya hari ini Tuhan itu sedang persiapkan saya. Ketika saya tahu hari ini 10 tahun, bahkan banyak orang bilang ini, kalau pasien ICU, bawa ke Bu Eli. Orang yang pasien ICU pasti pulih sama Bu Eli. Itu sampai sebutan saya, banyak orang yang sebut seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri pernah jadi pasien ICU saudara. Tapi karena kekuatan Tuhan, hari ini saya sudah dibangun fondasi. Saya kuat, saya bisa kasih kekuatan. Makanya hari ini jangan pernah berpikir negatif tentang Tuhan. Kalau hidup saudara tiba-tiba sekonyong-konyong ada masalah yang menimpa saudara, sementara saudara bertanya gini, salah apa saya Tuhan? Saya ini sudah jadi orang taat, sudah jadi orang benar. Justru karena saudara jadi orang benar, justru karena saudara sudah jadi orang taat, Tuhan pilih saudara dan saya sebagai orang yang bijaksana, yang fungsinya sebagai garam dan terang dunia untuk membawa banyak orang datang kepada Kristus. Itu tujuan. Apa yang
yang hari ini yang Tuhan proses. Lihat di Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan. Apa yang disucikan hari ini? Karakter saudara. Kita semua melalui proses hal yang menakutkan dengan adanya virus corona ini. Kita semua mulai berbenah. Disucikan secara karakter dan dimurnikan. Apa yang dimurnikan sebagai orang benar hari-hari ini? Iman. Diuji. Yang diuji apa? Kesetiaan saudara hari ini. Apakah ketika saudara belum dijawab doanya sama Tuhan, keadaan tambah buruk, pilihan saudara tetap mengikut Kristus, tetap percaya sama Tuhan, atau mundur dari proses? Kalau saudara tetap setia hari ini dan saudara mulai membangun. Seperti saya ketika proses 10 tahun, saya mengerti 3 hal dalam hidup saya. Saya tahu bahwa Tuhan sedang benahi karakter Kristus dalam hidup saya. Saya sudah tidak lagi ngurusin masalah. Yang di luar itu bagian Tuhan. Masalah saya yang di luar, masalah rumah tangga saya, semuanya bagian Tuhan. Yang perlu saya benahi dalam hidup saya adalah masalah di mana batinia saya, karakter Kristus, itu saya mulai benahi. Kalau dulu saya suka marah-marah, saya mulai belajar sabar. Kalau dulu saya suka maki-maki, saya mulai belajar berubah. Kalau dulu hidup saya tidak suka nanduk sama suami, saya mulai berubah. Dimurnikan secara iman. Justru hari ini proses 10 tahun membuat iman saya berdiri teguh. Saya sudah tidak belajar lagi lihat kenyataan, mau kenyataan tambah buruk, mau kenyataan bagaimanapun. Saya selalu berkata sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kalau itu memang terbaik buat pemurnian hidup saya, lanjutkan. Diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Buat saudara dan saya hari ini, pastikan saudara dan saya bukan jadi orang fasik, tapi orang bijaksana yang sudah memahami tanda-tanda akhir zaman. Ini waktunya buat saudara dan saya ngalami masa penampian, pemurnian. Kita buka di Wahyu 12. Yuk kita baca di Wahyu 12 ayat 12 sampai dan 17. Ayat 12 dan 17. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan langit, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ini waktu yang sudah singkat. Iblis itu dengan geramnya, dia mulai mencari mana anak-anak Tuhan, mana orang-orang yang bisa dibawa untuk menuju kebinasaan. Makanya firman Tuhan berkata apa? Dunia dengan segala keinginannya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya di masa sukar ini, karena target Tuhan, saudara dan saya akan dibawa menuju tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, hidup kekal selama-lamanya. Ini yang Tuhan mau persiapkan. Saudara mulai sadar dengan tanda-tanda di akhir zaman. Yuk kita buka 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Siapa yang diperangi iblis hari-hari ini adalah orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang menuruti taat kepada hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Semakin sungguh-sungguh, iblis semakin pasang target. Kenapa iblis semakin menjadi-jadi buat hidup orang benar? Karena iblis tahu ketika saudara dan saya lulus dalam satu pemurnian, ujian secara iman lulus.
disucikan secara karakter Kristus, lulus, diuji kesetiaannya, lulus. Ketika lulus, iblis tahu bahwa saudara dan saya akan membawa banyak orang datang kepada kebenarannya, akan membawa banyak orang yang tadinya hidup dalam kelemahan. Saudara akan bawa semuanya datang kepada Kristus dan mengenal keselamatan. Makanya iblis lagi pasang target buat orang-orang yang memiliki kesaksian tentang Kristus dan yang taat hidup di dalam kebenaran, supaya ketika saudara lemah, hidup saudara tidak jadi garam dan terang dunia, tidak jadi saksinya Kristus. Mungkin buat hidup saya, kalau selama proses 10 tahun di tengah-tengah tahun saya gagal, saya tidak mungkin hari ini jadi hamba Tuhan, nggak tahu hidup saya jadi apa. Itu harapan iblis. Iblis tahu kalau saya sampai lulus 3 hal ini, hidup saya bakal jadi berkat, hidup saya bakal banyak memenangkan banyak rumah tangga, banyak istri-istri yang mulai putus asa, mereka akan jadi kuat melalui proses kehidupan saya. Dan ini yang terjadi di hari-hari ini. Artinya Tuhan bilang ini, penderitaanmu itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan hari-hari ini. Saya sangat bersuka cita ketika banyak WhatsApp masuk, banyak message masuk ke saya. Orang berkata gini, terima kasih Bu Eli. Justru lewat proses beberapa tahun yang lalu, hari ini bahkan ada lelucon, saudara. Orang bilang ini, banyak ibu-ibu bilang ini, Bu Eli, kita semua jadi kuat hari ini, tidak takut lagi dengan virus corona. Kenapa? Saya bilang, karena kita sudah dilatih dengan virusnya pelakor. Virus pelakor yang kelihatan itu jauh lebih berat daripada virus corona. Kita sudah jadi kuat. Itu omong ketawanya, saudara. Tapi sejujurnya bukan itu, karena mereka sudah melewati proses yang menakutkan. Dan hari ini saya lihat orang yang sudah lulus proses di tahun-tahun lalu, dia sudah punya iman, dia sudah punya standar kekuatan yang luar biasa, ngadepi apapun tidak takut. Bahkan orang yang radikal bicara gini, mati itu loh tidak apa-apa, keuntungan. Hidup ini Kristus, mati keuntungan. Buat apa kita takut? Toh Tuhan sudah punya ketetapan hidup buat orang benar. Walaupun apapun yang terjadi, Tuhan itu tetap berdaulat. Amin, saudara. Dan di situ ketika hari ini saudara sadar bahwa saudara dan saya sebagai orang benar, makanya kalau ada masalah yang berat, saudara sudah taat, gak usah tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa? Bukan karena kenapa dan kenapa, saudara, tapi karena memang buat orang benar hari-hari ini tidak gampang. Karena saudara dan saya hari ini jadi targetnya iblis, supaya saudara dan saya lemah. Saudara lagi mundur, putus asa, supaya saudara apa? Hidup saudara tidak banyak bawa orang datang kepada kebenaran. Tapi hari ini kita percaya, yuk kita buka di 1 Petrus 4 ayat 17 dulu. Karena sekarang, ya saudara kalau punya pulpen di rumah dicatat, ini ayatnya banyak. Jadi kalau saudara mulai ngalami sedih, ya ingat ini masa penampian. Ingatkan buat saudara sendiri, ingat sebagai orang benar, saya hari ini dipaksa Tuhan berbuah lebat supaya saya bisa tolong orang. Saya lagi dibawa Tuhan, fondasinya dikuatkan, supaya kita lihat orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan keselamatan, membutuhkan Kristus begitu banyak, saudara, hari-hari ini. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya, ya ini lihat, penghakiman dimulai pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Coba saudara lihat, penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Artinya anak-anak Tuhan dulu yang mau diproses, dihakimi sama Tuhan, di mana hari ini penampian kita sebagai orang benar yang hidup di dalam rumah Allah, kita sedang terjadi. Kita tidak perlu takut, saudara. Kita semua hari-hari ini sedang mengalami satu proses, tapi untuk kebaikan kita, yaitu bagaimana kita hari ini akan membawa orang-orang banyak datang kepada Kristus. Yuk buka di ayat 12. Ini yang kita perlu tahu hari ini, tidak usah takut
dengan apapun proses ya. Kita semua tidak perlu takut. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Artinya hari ini ndak usah heran kalau ada hal yang sekonyong-konyong menimpa saudara dan saya, walaupun sudah posisi sebagai orang benar yang taat. Saudara ndak usah heran. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan hari ini. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Yang pertama sama Tuhan, kalau ada sesuatu sekonyong-konyong, mungkin hari ini kita juga kaget dengan adanya virus corona. Tuhan bilang apa? Jangan heran. Nggak usah sedih. Karena ini cuma satu ujian. Dan ini juga adalah satu proses di mana engkau sedang mempertahankan kemuliaanku. Tuhan berkata, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Artinya kalau hari ini sudah jadi orang benar, tiba-tiba toko sepi, tiba-tiba ngalami masalah rumah tangga kacau balau, saudara ndak usah heran, ndak usah sedih, tapi Tuhan berkata apa? Bersukacitalah. Karena ini cuma ujian buat memurnikan kamu sedang ditampi, supaya ketika kamu kuat, kamu belajar untuk menguatkan banyak orang, hidupmu akan jadi garam dan terang dunia. Dan Tuhan ayat berikutnya bilang gini, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri, penjahat. Saya sering ingatkan buat ibu-ibu rumah tangga, karena orang yang banyak konseling buat saya banyak yang mengalami masalah rumah tangga, enggak itu suaminya yang kasar ya, suaminya yang pelit, suaminya yang suka pukul ya, bahkan suami yang selingkuh banyak. Tapi saya cuma bilang ini, enggak apa-apa, kamu enggak usah merasa ini aib. Kalaupun ada suami yang selingkuh dan orang lain tahu, kamu enggak usah merasa ini aib. Karena semua ini Tuhan bilang ini cuma ujian, enggak usah heran. Kamu ini sedang mempertahankan kemuliaanku sepanjang kamu enggak hidup jadi pelakor. Kamu enggak hidup lagi marah sampai kamu balas suamimu karena kamu sakit hati. Saya cuma berkata buat orang-orang seperti ini, kalau hidupmu hari ini kekurangan, ya sudah, tetap mengucap syukur, enggak usah korupsi, enggak usah ikut ambil bagian cara dunia dengan cara yang instan, tapi itu berdosa. Itu jauh lebih hidupmu berbahagia. Dan 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah di dalam Kristus itu. 3 hal saudara. Apa yang Tuhan mau pesan buat saudara hari ini? Kalau ada sekonyong-konyong, ada badai besar yang saudara tidak pernah pikirkan, tiba-tiba keuangan saudara digoncang, kesehatan saudara digoncang, ada virus corona hari ini. Percayalah, ini semua termasuk dalam satu rencana besar Tuhan buat orang benar. Kita semua mengalami proses penampian. Saudara dan saya lagi dipilah sama Tuhan. Mana yang domba, serigala berbulu domba, mana orang yang bijaksana, mana orang fasik. Ya, jadi saudara tidak perlu heran, tidak perlu bersedih, tidak perlu malu. 3 hal ini karena buat hidup saudara dan saya hari ini bukan aib, bukan masalah itu akan menghancurkan hidup saudara dan saya, tapi masalah itu akan membawa satu kemuliaan. Ya, kita buka dulu di ayatnya, yuk, di Ibrani. Ya, banyak ayat dibuka, saudara boleh catat, nanti diulang lagi. Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Ya, apa yang mesti saudara lakukan di masa-masa penampian ini? Kalau Tuhan bilang ini, tidak usah heran, tidak usah sedih, tidak usah malu. Itu berarti segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Jangan takut ada harga yang harus dibayar hari ini, walaupun mengorbankan harga diri, mengorbankan rasa sakitmu,
mungkin saudara harus rela ya. Beberapa saat ini banyak orang yang minta didoakan jual aset. Ya, ada orang yang harus jual aset karena harus bayar hutang dan sebagainya. Hari ini saya bilang lebih baik dibayar hutang daripada mempertahankan bayar bunga, makin lama makin tidak kuat, lama-lama bangkrut. Lebih baik dijual aset untuk bayar hutang. Itu jauh lebih percaya bahwa Tuhan pasti pelihara. Kalau hidupmu benar, jadi orang benar, percayalah firman Tuhan itu ya dan amin. Berkat itu ada di atas kepala orang benar. Kalau hidupmu benar hari ini ketika engkau memulai segala sesuatu berjalan dengan Tuhan, dan hidupmu benar-benar taat dengan hukumnya Tuhan, percayalah, segala sesuatu pasti Tuhan jadikan indah, saudara. Bukan satu hal, tapi segala sesuatu. Kita baca di ayat 32. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu terima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Yang pertama, kata yang Tuhan mau di masa-masa sukar, di masa-masa penantian saudara sedang di-upgrade Tuhan jadi orang Kristen yang benar-benar domba yang sejati. Kata pertama apa saudara? Bertahan. Bertahan bukan dalam perjuangan yang enak-enak, yang nyantai, enggak. Ketika saya bertahan dalam posisi sebagai orang benar, saya bertahan dalam perjuangan yang berat, saudara. Bertahan dalam perjuangan yang berat dalam arti saya tetap harus jadi garam dan terang dunia. Saya bertahan sebagai orang benar. Saya bertahan sebagai anak terang yang akan membawa banyak orang untuk menuju pada kebenaran. Artinya saya bertahan hari ini dengan berjuang secara iman saya harus benar, secara respon saya harus benar, jaga hati setiap hari. Itu yang pertama. Yang kedua lihat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Walaupun hari ini saudara jadi tontonan, mungkin saudara di dunia berkata, kasihan deh, tidak apa-apa. Tetap bertahan, karena bertahan dalam perjuangan yang berat bukan perkara sia-sia. Karena saudara dan saya hari ini bertahan sebagai orang benar. Amin. Yang kedua, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Artinya yang kedua, yang dari kata bertahan, yang kedua adalah sukacita. Hari ini saudara tidak perlu bersedih, itu tadi tidak usah heran, tidak usah malu, tidak usah bersedih. Kenapa hari ini? Karena semua yang saudara pertahankan adalah mempertahankan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena ada harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya daripada saudara hari ini hidup dalam terpuruk. Saudara tidak dapat apa-apa. Tapi kalau saudara hari ini bisa sukacita, saudara tahu Tuhan perjalanan hidup, menabur, berjalan maju, bercucuran air mata, bukan untuk perkara sia-sia ketika hidup saudara dan saya mempertahankan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Kata yang ketiga adalah setia. Orang yang setia hari ini adalah orang yang tidak pernah melepaskan kepercayaannya. Walaupun untuk menghidupi iman, saudara di dalam Kristus bukan perkara yang mudah. Saya menghidupi iman di dalam 10 tahun. Kalau orang tanya bukti baik berapa, bukti baiknya kecil, saudara. Tapi saya berdiri di atas iman saya karena saya mempercayai Tuhan jauh di atas kenyataan hidup saya. Dan saya percaya saudara, ketika tidak ada bukti baik, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, mujizat Tuhan itu tidak akan pernah terlambat untuk saudara dan saya nikmati.
Amin. Saudara dan saya, hari ini 3 hal yang Tuhan mau sebagai anak Tuhan di dalam masa penantian ini adalah: yang pertama, bertahan dalam perjuangan yang berat. Yang kedua, saudara tetap bersuka cita. Yang ketiga, tetap setia, karena ada upah yang besar hari-hari ini yang sedang menanti. Harga diri saudara direndahkan, tidak masalah hari ini, karena Tuhan berkata buat hidup saya, rendahkan dirimu di tanganku, pada waktunya aku pasti akan mengangkat engkau. Jika aku yang mengangkat engkau, tidak ada seorang pun yang bisa merendahkanmu. Apapun kehilangan yang terjadi, percayalah, satu pintu ditutup, Tuhan akan buka banyak pintu. Jika Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada orang yang bisa menutup pintunya Tuhan. Buat saudara dan saya, hari ini tidak usah heran, tidak usah sedih, tidak usah malu, karena segala sesuatu pasti akan mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Hari ini kita semua mengalami virus corona ya. Tadi pagi saya suruh anak-anak saya beliin semua orang yang tukang di apartemen ini untuk beliin makanan buat mereka semua. Mereka senangnya luar biasa. Kita tidak usah terlalu fokus dengan virus corona, itu perkara-perkara di bumi. Tapi Tuhan mau hari ini, yuk kita semua di balik virus corona, kita perlu lihat ada banyak orang-orang yang kekurangan, yang perlu uluran tangan saudara hari ini. Kita sebagai terang dan garam dunia, garam itu berbicara mengasihi, kasih Kristus. Kita bisa memberikan pertolongan, kita bisa membawa mereka untuk mengenal Kristus dalam keadaan seperti ini. Kenalkan kasih Kristus buat hidup mereka yang lagi terpuruk hari-hari ini. Kita percaya hari-hari ini ada kesaksian yang luar biasa. Kita lihat bagaimana ketika Tuhan ingatkan buat saya tentang Sadra, Mesah, Abednego. Ini orang yang menghidupi satu kehidupan yang luar biasa. Walaupun tidak lihat pertolongan Tuhan, imannya itu yang membuat dia akhirnya menikmati apa yang terbaik. Saudara lihat bagaimana Sadra, Mesah, saya cerita singkat ya. Sadra, Mesah, Abednego itu adalah pada waktu itu Raja Nebukadnezar itu membuat patung ya, di mana semua orang harus menyembah patung emas. Tapi ketika Sadra, Mesah, Abednego dan dia tahu resikonya ketika dia tidak menyembah patung adalah harus dimasukkan ke dalam dapur api. Ini kata-kata yang membuat saudara dan saya jadi orang Kristen hari ini berdiri teguh. Mau ditolong, mau keadaanmu hari ini tidak ditolong, dalam keadaan tambah buruk sekalipun, percayalah Tuhan mau hidup saudara dan saya hari ini bertahan sebagai orang benar. Ya, dia berkata gini, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas. Ya, itu yang dikatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Tapi seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Pada waktu imannya seperti itu, apa yang dialami? Apakah hari itu saya percaya ketika dia mengalami keadaan yang terpuruk, Sadra, Mesah, Abednego adalah sebagai orang benar. Dia pasti sudah berdoa seperti ini, Tuhan, tolong buktikan bahwa Engkau Tuhan yang akan menolong hidupku, yang akan membebaskan aku dari perapian. Tapi pada kenyataan harus tetap menjalani api. Bahkan di ayat berikutnya, karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, saudara. Bahkan apinya 7 kali lipat. Saudara lihat, mungkin hari ini saudara dan saya sudah beriman, sudah jadi orang benar, tapi keadaan apinya tidak makin kecil, justru makin yang terjadi 7 kali lipat panasnya. Tapi balik lagi ketika masa ini, apakah saudara tetap memilih bertahan? Saudara tetap memilih menjalani hidup dengan sukacita? Saudara tetap setia? Atau pilihannya hari ini, saudara lari dari Tuhan? Saudara marah dengan Tuhan? Seperti saya ketika saya mengalami proses hidup, saya berdoa. Saya sudah melayani Tuhan. Saya sudah memberikan waktu buat Tuhan. Tapi keadaan hidup saya nggak jauh lebih baik. Apakah saya berkata bahwa Tuhan tidak adil? Tidak. Justru hari ini
ini saya bersyukur dengan penundaan Tuhan, saya semakin dimurnikan. Dan ketika hidup saya semakin murni, hari ini saya punya fondasi yang kuat. Begitu banyak saya menguatkan banyak orang. Nggak, saya lemah, saya bisa menguatkan banyak orang, nggak mungkin. Dan hari itu kita percaya ini ayat yang membuat saya luar biasa ya. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadra, Mesah, Abednego. Saudara bayangkan kalau saudara lihat yang namanya keadaan sudah berakhir dengan kematian, itu titik di mana putus asa. Orang kalau sudah diperhadapkan dengan kematian, bayangkan kalau saudara pada posisi Sadra, Mesah, Abednego, yang ngangkat aja mati saudara. Mungkin hari itu ada detik terakhir untuk berubah keputusan. Daripada mati konyol, lebih baik menyembah patung. Pilihan hidup hari-hari ini buat saudara dan saya tidak mudah. Buat hidup saya, mungkin saya waktu itu juga sepertinya iblis kasih penawaran. Ngapain sih kamu mau bertahan dalam keadaan seperti ini? Lebih baik lepas aja. Lebih baik menyerah. Tapi untung ketika kekuatan Tuhan memampukan saya bertahan sampai hari ini. Dan saya melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa terjadi buat saya, buat anak-anak. Buat hidup saya menjadi berkat buat banyak orang. Dan saudara tahu hasilnya. Kalau saudara lihat hasilnya Sadra, Mesah, Abednego, saudara akan ngiler saudara. Ya, dan kemuliaan buat Tuhan itu terjadi. Di ayat 29 dan 30 itu berkata gini. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bahasa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadra, Mesah, Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Lalu raja memberikan kedudukan yang tinggi kepada Sadra, Mesah, Abednego. Hari ini keadaan hidup saudara dan saya seburuk, separah apapun, percayalah, ujung-ujungnya kemuliaan itu pasti buat Tuhan. Ujung-ujungnya apa yang saudara alami, jerih payah saudara tidak pernah sia-sia. Semuanya Tuhan kembalikan. Kalau saudara lihat di ayat yang ke-27 ya. Dan para bupati, penguasa, menteri datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Artinya hari ini tidak ada kerugian loh. Buat Sadra, Mesah, dan Abednego, kelihatan api yang dimurnikan 7 kali lipat sampai orang yang ngangkat aja mati. Tapi Tuhan buktikan bahwa dia Tuhan yang hidup. Tuhan yang bela hidup anak-anaknya yang hidup dalam kebenaran itu tadi. Yang tetap bertahan, yang tetap bersuka cita jalani proses, yang tetap hari ini bisa setia. Tuhan itu buktikan bahwa tidak ada yang berubah apa-apa atas hidup mereka. Bahkan di depan mereka menikmati satu promosi, bagaimana hidup mereka diangkat tinggi-tinggi. Saudara dan saya mau menikmati promosinya Tuhan hari ini. Tidak usah takut menghadapi apapun proses penampian. Yang pasti hari ini jadilah anak-anak Tuhan. Menjadi domba yang sejati. Bukan lagi menjadi serigala berbulu domba. Jadilah orang benar yang bijaksana. Bukan jadi orang benar yang kelihatannya benar, tapi di mata Tuhan sebenarnya saudara dan saya hanya seorang fasik yang hanya jadi orang Kristen pinter teori, tapi sebenarnya di mata Tuhan saudara tidak pernah menghidupi firman. Yuk kita semua hari ini berlomba-lomba untuk menghidupi firman Tuhan. Ya, ada lagu yang sering kita nyanyikan, lagu apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara dan saya mau jadi anak Tuhan yang cinta Yesus selamanya.
walaupun badai hari ini silih berganti. Ya, kita semua hari ini sedang masuk masa penantian. Pastikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang. Saudara dan saya bukan jadi orang yang gagal. Jangan sampai kalau sudah mengalami proses padang gurun itu sia-sia saudara. Padang gurunnya cuma capek, tapi saudara tidak dapat apa-apa. Pastikan kalau hari ini jalani padang gurun, saudara dapat sesuatu. Saudara sudah dikeluar dalam masa penantian. Saudara percaya hari-hari ini saya melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang sudah lulus penampian. Ya, saya sudah sering cerita beberapa orang yang sudah lulus penampian. Kalau mereka kesaksian, mereka bilang ini, Bu Eli, orang lain susah, hidup kita semakin diberkati Tuhan. Bukan hanya diberkati secara materi bonus, tapi ada perkara besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Ini yang kita kejar hari-hari ini. Tapi belajar jadi anak-anak Tuhan yang hari ini tidak pernah heran dengan apapun, tidak pernah sedih melihat ke apapun, tidak pernah malu sebagai orang benar, walaupun kelihatannya dunia berkata kasihan Delo, saudara dicercah dan sebagainya. Tapi saudara percaya di masa penampian ini kita akan semakin keluar dimurnikan seperti emas yang murni, siap dileburkan. Siap saudara? Yuk kita semua masuk di dalam doa. Mungkin ada 1-2 pertanyaan ya. Bagaimana saudara hari-hari ini siap dimurnikan bersama Tuhan? Saudara tidak usah takut. Dan kalau Sadra, Mesa, Abednego, tidak ada satupun yang berubah. Rambutnya tidak berubah. Secara akal mana mungkin sih masuk api perapian rambut, baju aja tidak berubah saudara. Kalau bukan karena ada Tuhan yang besar di pihaknya, itu tidak mungkin saudara. Ada malaikat Tuhan yang berkemah, berjaga-jaga di sekeliling saudara dan saya. Hari-hari ini saudara dan saya pastikan bahwa hidup saudara dan saya dijamin aman. Ada kasih setianya, ada kuasanya yang luar biasa. Ya, ada pertanyaan saudara? Kalau tidak ada pertanyaan, yuk kita tutup semua dalam doa. Ya, siap saudara, tidak usah pusing virus corona. Mulai hari ini, setelah dengar firman ini, sukacita. Mau dengar berita buruk, sukacita. Yang pasti saudara dan saya hari ini, kalau saudara sudah lulus penampian, saudara sudah merasa bahwa diri sebagai domba yang benar-benar sejati, orang yang sudah bijaksana. Kapanpun Tuhan panggil saudara dan saya pulang ke rumah Bapa, surga selalu terbuka buat saudara dan saya. Dan upahnya akan Tuhan berikan secara luar biasa. Amin. Yuk kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami belajar untuk mau mencintai Engkau lebih lagi. Kami mau belajar berkata bahwa kami mau mengasihi Engkau lebih lagi di masa-masa penampian ini, di akhir zaman Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang sekonyong-konyong, ada sesuatu luar biasa penderitaan yang kami alami. Kami begitu kaget melihat banyak perubahan-perubahan dalam hidup kami yang tidak pernah kami duga-duga Tuhan. Tapi kami percaya bahwa di masa-masa penampian ini tujuan Tuhan bukan menghancurkan kami. Kami sedang dipilah-pilah oleh Tuhan untuk menjadi domba yang sejati. Kami tidak mau Tuhan menjadi serigala yang berbulu domba. Kami tidak mau jadi anak Tuhan yang hari ini hanya di mata Tuhan kami munafik karena kami cuma sebagai orang fasik Tuhan, yang hanya fasih dalam teori. Tapi kami mau belajar untuk menghidupi firman-Mu Tuhan. Kami tidak perlu hari ini Tuhan untuk hidup kaget, heran, sedih, malu. Kami harus hari ini bertahan. Kami terus bersuka cita dan kami mau setia sampai akhir menutup mata. Walaupun keadaan tidak bertambah baik, tapi kami percaya Tuhan seperti seorang Sadrak, Mesa dan makin berat sampai mereka melihat di titik kematian di mana rasanya sudah tidak ada pengharapan lagi. Mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka. Mereka tidak melepaskan kepercayaan mereka dan mereka menikmati satu upah yang luar biasa. Mereka menikmati satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Persiapkan buat hidup kami untuk berjalan di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan. Untuk kami makin menempel dengan Tuhan, untuk kami belajar untuk peduli dengan
orang-orang sekitar kami yang membutuhkan uluran tangan kami hari-hari ini Bapa. Supaya hidup kami menjadi berkat, supaya hidup kami Tuhan hari-hari ini membawa banyak orang kepada kebenaran. Tuhan Yesus, kami menyerahkan virus corona yang hari ini sampai hari ini Tuhan masih penyebarannya begitu cepat. Kami minta campur tangan-Mu, kami minta anugerah-Mu Tuhan, supaya semua ini berlalu Bapa. Kemurahan-Mu saja Tuhan membuat virus corona ini segera berakhir Bapa. Kami minta sehati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa semua yang terbaik sedang dalam perjalanan kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu.